Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini akhirnya kita ketahui bahwa memang Pak Yosep banding. Tentu sekali lagi bahwa ini adalah ketidakpuasan dengan hasil yang disampaikan atau putusan oleh majelis hakim. Banding ini tentu adalah tidak menerima dengan vonis yang 20 tahun. Berarti ada upaya bahwa memang keinginan bahwa apakah ini keinginannya mengurangi dari 20 tahun ataukah ke arah keinginannya bebas. Nah, tentu kan ada keinginan di sana. Artinya bahwa kalau misalkan banding bahwa memang tidak apa yang disampaikan atau apa yang disampaikan oleh majelis hakim putusan 20 tahun tidak menerima, maka diadakanlah banding seperti itu. Tentu yang akan kita cari tahu adalah apa materi dari bandingnya tersebut dari Pak Yosep. Nah, permasalahannya kita sebagai pemirsa atau netizen atau warga masyarakat yang selama ini terus mengawal kasus Subang dari awal sampai hari ini, baik itu selama BAP, selama pemeriksaan, selama persidangan, sampai ke vonis hakim, kita menunggu nih hari-hari akhirnya. Walaupun sudah vonis 20 tahun, dengan banding ini kita akan masih menunggu apa nanti putusan daripada pengadilan tinggi. Ya, apakah putusannya? Apakah masih tetap di 20 tahun? Apakah akan kurang dari 20 tahun? Ya. Apakah lebih dari naik menjadi 20 tahun? Naik dari 20 tahun. Dan apakah ini adalah kabar gembira ataukah kabar buruk? Nah, ini kan ini dua pertanyaan nih. Kabar gembira atau kabar buruk? Tentu masyarakat yang hanya bisa merasakan dan sekaligus menilainya. Apakah kabar baik atau kabar buruk? Dengan adanya banding Pak Yosep. Artinya kalau dengan adanya banding berarti ada suatu keberanian. Di mana keberanian itu adalah keberanian yang tentunya kita duga keberanian itu berarti adanya suatu fakta, ya, suatu bukti. Ya, tentu kita akan lihat nanti sejauh mana hasil daripada banding yang dilakukan oleh Pak Yosep bersama kuasa hukumnya. Keberanian ini jelas bahwa keyakinan berkaitan dengan keyakinan bahwa Pak Yosep mungkin saja di dalam banding itu merasakan bahwa dia sampai detik ini berarti belum mengakui bahwa memang tidak ada TKP. Artinya perjuangan Pak Yosep itu dengan perjuangan meyakinkan dirinya bahwa tidak ada TKP. Sedangkan jelas vonis hakim sudah 20 tahun. Fakta persidangan juga sudah jelas. Ya, tentu pasti banyak yang bertanya, apa yang membuat keyakinan Pak Yosep itu? Sehingga Pak Yosep yakin banget dengan banding ini dan yakin banget bahwa memang dia tidak ada di TKP. Ini yang menjadi kepenasaran kita semua, ya. Pertanyaannya itu sebenarnya apa yang membuat Pak Yosep yakin gitu? Padahal fakta persidangan sudah jelas, saksi-saksi ahli sudah bercerita semua. Ya. Apa yang membuat keyakinan Pak Yosep ini? Kan ada sedikit lentingan aja, sedikit lentingan suara-suara di belakang. Oh, mungkinkah ada pelaku lain? Ya, mungkinkah ada pelaku lain seperti itu? Tentunya kalau memang ada pelaku lain misalkan. Tapi Pak Yosep tidak pernah menyebutkan. Karena gini, pada saat menyebutkan pelaku lain harus disertai dengan
bukti-bukti. Kalau memang ada pelaku lain. Katakanlah, kalau misalkan ada uraian pengakuan, misalkan, walaupun tidak ada bukti misalkan ya. Misalkan tidak ada bukti, minimal ada uraian pengakuan. Ya, minimal ada uraian pengakuan. Kalau misalkan ada uraian pengakuan, minimal saja. Misalkan sebenarnya kata Pak Yosef misalkan saya melihat orang lain di sana. Ceritakan misalkan kronologisnya gimana seperti Ramdhanu menceritakan kronologis seperti itu kan. Nah, misalkan seperti itu. Tetapi kan bedanya misalkan gini. Kalau misalkan ada pengakuan itu harus disertai memang tadi. Apakah memang ada arah-arah yang ke arah bahwa ada pelaku lain? Misalkan sekali lagi ya, seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di fakta persidangan jelas bahwa tidak ada pelaku-pelaku lain disebutkan oleh para saksi. Para saksi hanya melihat, ya, para saksi hanya melihat. Yang disebut-sebutkannya adalah nama Pak Yosef, Abi, yang disebutkannya oleh para saksi yang ada di persidangan kemarin ya, di fakta persidangan. Nah, tidak ada nama lain. Kalau misalkan memang Anger sempat menyebutkan ada jam 5.30 melihat penambangan Pak Yosef dengan satu orang berjaket hitam. Walaupun itu jadi misteri juga, jaket hitam itu siapa? Nah, kalau misalkan sekarang gini, kalau memang itu jadi misteri ya, jaket hitam itu. Ya, tentunya apakah ini akan disebutkan oleh Pak Yosef? Ya. Apakah si jaket hitam yang disebutkan oleh Anger di CCTV-nya melihat pergerakan Pak Yosef di 5.30 berjaket hitam, apakah itu akan disebutkan oleh Pak Yosef siapa? Karena jelas Anger mengatakan 2 orang jam 5.30. Jam 5.30 masih jam krusial. Jam akhir dari jam krusial lah. Ya. Karena 6.30 Ramdhanu baru keluar dari TKP. Jadi 5.30 itu masih jam krusial lah. Artinya masih ada gerakan-gerakan di TKP di sana. Nah, apakah Pak Yosef akan menyebutkan siapa yang berjaket hitam itu? Tetapi kalau misalkan menyebutkan berarti secara tidak langsung Pak Yosef ada di sana dan mengiyahkan kata-kata Anger, dan itu sangat mustahil untuk bisa disebutkan. Tetapi ya sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin kalau misalkan pada akhir-akhirnya misalkan tiba-tiba menyebutkan itu siapa yang berjaket hitam itu. Ya. Di mana letak ketidakpuasan Pak Yosef sebenarnya? Di mana letak Pak Yosef bahwa ini hasil keputusan tidak memuaskan Pak Yosef? Nah, sekali lagi bahwa apa-apa nanti yang akan terjadi, sementara kalau misalkan diungkapkan di akhir, ya sangat disayangkan kalau memang ada pengungkapan di akhir ya. Kalau ada pengungkapan, tapi sekali lagi ini jelas-jelas mustahil lah ya, tidak mungkin terjadi. Ada penampakan misalkan Pak Yoris misalkan ikut ke toiletnya di Anger. Ya tentu yang menjadi pertanyaan jam berapa itu masuk ke toiletnya. Kalau misalkan setelah jam 7 ya, kalau setelah jam 7 atau setelah jam 8 ya tidak ada pengaruh ya. Walaupun itu mau cuci muka, mau mandi, kecuali kalau misalkan ke sananya, ke toiletnya itu adalah jam 3 pagi, jam 4 pagi, nah itu masih bisa jadi pertanyaan, kenapa ada di sana? Gitu kan? Tentunya juga saya yakini bahwa kalau misalkan penampakan Yoris misalkan ada di sana, saya yakin itu pasti tertangkap CCTV. Ya, pasti tertangkap. Karena saya tahu situasi di dalam rumah itu, karena saya pernah masuk ke rumahnya, ke rumah Anger. Dan ada 4 CCTV yang memantau di sana. Saya diperlihatkan CCTV itu, ya, sudut-sudutnya mana, ya.
Jadi kalau masuk ke toilet pasti melewati, kalau enggak ruangan tempat jualan, ya, kelontongan, atau lewat yang fotokopi. Tapi dua-duanya ada CCTV-nya di dalam itu. Jadi kalau lewat situ pasti terpantau gerakan Kang Yoris. Jam berapanya masuk ke sana. Ya, tapi disayangkan bahwa CCTV itu tidak ada. Tetapi sekali lagi, apakah semuanya tidak ada? Karena kan di sana ada empat sudut CCTV. Ya. Sekali lagi bahwa memang apakah ada yang bilang kepada saya, wah bang, katanya ada yang dilindungi. Siapa yang dilindungi? Ya, apa memang ada yang dilindungi? Ya, tapi tidak apa-apa kalau misalkan memang benar ada, dan memang tidak ada yang tidak mungkin, segala sesuatunya mungkin saja kalau memang. Tetapi sekali lagi bahwa apa yang dikorbankan dan pengorbanan apa sehingga harus melindungi? Apakah karena Pak Yosef sudah tidak punya siapa-siapa lagi, kemudian melindungi seseorang dengan pengorbanan yang sangat luar biasa untuk Pak Yosef? Ya, segalanya sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi yang jelas bahwa Pak Yosef dengan vonis 20 tahun penjara memang artinya bahwa memang sudah ada kesiapan di sana, walaupun memang akhirnya banding juga. Bagaimana kabar ini dan bagaimana kabar yang berjaket hitam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.